Desa Teluk Kuali adalah salah satu wilayah hunianan tua di pinggiran aliran Sungai Batanghari. Sebelum abad ke-10, sudah diyakini wilayah Desa Teluk Kuali menjadi tempat pemukiman oleh manusia. Pada saat itu nama desa belum seperti nama desa saat ini, yaitu Teluk Kuali, dikarenakan wilayah ini sudah beberapa kali mengalami perubahan nama. Ditambah dengan adanya bukti candi peninggalan kerajaan Melayu kuno yang terdapat di wilayah Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Ini merupakan salah satu simbol kejayaan kerajaan Melayu kuno sekitar abad 11 sampai 14. Pada bulan Maret 1954, Pusat Penelitian Arkeologi dan Purbakala Nasional melakukan ekspedisi ke Candi Teluk Kuali. Pada tahun 1974 ditemukan sebuah potongan arca Buddha yang saat ini berada di Museum Siginjai, Provinsi Jambi. Di sekitar abad 13 dan 14 di Banjar Sungai Embacang, disinilah dimulai masa peralihan pengaruh agama Buddha ke agama Islam. Syekh Ahmad biasa dikenal oleh masyarakat Desa Teluk Kuali dan sekitarnya dengan gelar Nenek Sungai Macang. Beliau adalah seorang ulama besar yang membawa ajaran Islam pertama kali di wilayah hilir hingga huluan Sungai Batanghari, yang saat ini di sekitar wilayah Margo 7 Koto dan Margo 9 Koto, Tebo Ulu. Untuk penyebutan nama wilayah Ulak Gedung Melako Intan sudah ada, namun tempat pemukiman penduduk saat itu masih berpindah-pindah dan masih dalam wilayah Teluk Kuali saat ini. Mulai dari Banjar Sungai Embacang, Banjar Gaung, Banjar Benuaran, Ladang Panjang, Banjar Tebing Tinggi. Perpindahan banjar tersebut disebabkan oleh berbagai macam ancaman-ancaman seperti bencana alam, amukan binatang buas, dan gangguan makhluk halus. Pada sebelum abad 16, timbullah suatu inisiatif dari salah satu penduduk bernama Ali Gelar atau Datuk Gedang Pusat untuk mencari pemukiman baru yang lebih aman dan nantinya disebut Desa Teluk Kuali. Berbagai macam peristiwa telah terjadi pada masa tersebut sehingga nantinya tercetuslah nama Teluk Kuali. Menurut legenda yang berkembang pada masyarakat, tidak beberapa lama sudah menetap di tempat tinggal yang baru dan terjadilah suatu peristiwa. Salah seorang penduduk waktu itu sedang memancing ikan di teluk Sungai Batanghari yang tidak begitu jauh dari pemukimannya. Melihat kail pancingnya tadi mengait rantai dan kuali yang kesemuanya terbuat dari emas secara utuh, maka ditariklah rantai dan kuali emas tersebut ke arah perahunya. Usahanya hampir berhasil, tapi pada waktu bersamaan perahunya sudah hampir tenggelam akibat panjang dan beratnya rantai tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sepakat merubah nama tempat tinggal mereka dari nama Ulak Gedung Melako Intan menjadi Teluk Kuali. Masa ini terjadi sebelum pada abad 16. Penyebutan nama Teluk Kuali sudah ada sebelum pada abad 16 masa berdirinya Kerajaan Islam Kesultanan Jambi berdiri. Desa Teluk Kuali pada mulanya berada dalam kesukuan Marga 9 Koto. Dari terbentuknya 12 suku bangsa dalam wilayah teras Kesultanan Jambi. 4 di antaranya berada di dalam wilayah Kabupaten Tebo sekarang, yakni suku 7 Koto, 9 Koto, suku Muaro Sebo, dan suku Petajen. Oleh karena itulah Desa Teluk Kuali banyak ditemukan berbagai macam kearifan lokal yang masih ada perpaduan pengaruh budaya Buddha dan ajaran Islam dalam praktek sehari-hari.
seperti turun mandi, mandi belimau, berselang nanjak, maupun nuai dan kebudayaan lainnya. Sedangkan untuk mata pencarian masyarakat di wilayah Teluk Kuali berbagai macam seperti persawahan, perkebunan karet, dan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan nyadap enau secara tradisional merupakan mata pencarian tambahan. Akan tetapi, penyadapan enau secara tradisional ini sudah mulai pudar dan mulai menghilang. Nah, kali ini kami akan fokus mewawancarai seorang penyadap enau yang menurut kami berpotensi untuk digali dan dikembangkan kembali di desa Teluk Kuali. Dan beliau merupakan satu-satunya penyadap enau yang masih ada di desa Teluk Kuali. Assalamualaikum, Nek. Inilah Nenek Mansur, seorang penyadap enau secara tradisional di desa Teluk Kuali. Nenek Mansur sudah berusia kurang lebih 64 tahun, yang sudah lama tidak menyadap enau dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena usia. Jadi Nek, apa-apa saja alat untuk penyadapan enau itu? Alatnya golok, tabungan. Udah itu cabai, untuk masuknya, untuk papatnya itu kan. Aku manggul, ditambahkan untuk toke itu, dalam toke, supaya airnya elok. Nah, itu kemanggul gunanya. Kalau untuk prosesnya berapa lama, Nek? Kamu udah ngambil pagi itu kan, sore itu baru ngambil pula jam 5 itu. Enau itu diayun tandanya, Nek. Nah, berapa lama proses pengayunannya dan berapa kali? Pengayun tuh 2 hari sekali. 2 hari sekali jam tuh. Kalau tiap hari rusak apa itu? Tandan itu kan rusak. Setengah jam lah lamanya ngayun tuh. Ayo sambil nyanyi. Nyanyi itu lah, yun berayun air 3 kaleng. Rekak langgu jual ke kapal. Itu lah nyanyi. Selain dari air nira, apa saja pemanfaatannya, Nek? Aduh, lidi itu untuk sapu. Hijau itu untuk sapu juga. Buahnya itu untuk buat apa? Pulang kali. Kali ini kami beruntung bisa diajak langsung untuk melihat proses penyadapan enau secara tradisional. Saya langsung diajarkan dan diajak terlibat untuk menyadap enau yang tidak beberapa jauh dari rumahnya. Untuk proses awal ini, alat yang dibutuhkan hanyalah golok dan rotan, yang nantinya akan dibutuhkan untuk membuat tangga, yang fungsinya untuk memanjat pohon enau. Sebelum membuat tangga, tahapan pertama yang dilakukan adalah membersihkan area sekitar dari semak-semak yang akan mengganggu proses penyadapan enau selanjutnya. Saya langsung membantu Nenek Mansur mencari kayu untuk nantinya digunakan sebagai tangga memanjat batang enau. Batang tersebut ditegakkan sesuai dengan tinggi tandan yang akan disadap.
Setelah itu batang tersebut diikat dengan rotan agar nantinya kokoh ketika dijadikan tangga. Kemudian Nenek Mansur langsung memanjat batang enau, dimulai dari membersihkan area di sekitar tandan yang akan disadap. Nenek Mansur memulai dengan memukul dan menggoyangkan tandan dengan nyanyian dan ritual yang biasa beliau lakukan. Yun berdayun ai tigo kaleng, sedekah ke langge jual ke kapal. Yun berdayun ai tigo kaleng, sedekah ke langge jual ke kapal. Yun bedayun ai tigo kaleng, sedekah ke langge jual ke kapal. Yun bedayun ai tigo kaleng, sedekah ke langge jual ke kapal. Saya pun langsung mencoba melakukan ritual mengayun tandan yang terdengar nan unik. Ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Yun berayun ai tigo kaleng, sedekah ke langge jual ke kapal. Dalam tahap pengayunan ini dilakukan setiap 2 hari 1 kali selama kurang lebih 30 hari sampai bunga tandan berwarna kemerahan atau merah. Yun berayun ai tigo kaleng, sedekah ke langge jual ke kapal. Apa tanda batang enau yang baik untuk disadap, Nek? Dan bagaimana proses pengambilan air niro dari awal sampai akhir? Bongkot sih kok, bengkak. Nah, itu nandonya banyak air. Apa itu kan buah itu kan agak panjang apa ya? Air itu panjang kan? Nandonya pada air. Banyak air itu. Macam itu panjang agak, lalu yang singkat itu kurang aja, udah panjang kan, ada aja itu, sadap banyak aja. Pertama kan dipotong apa itu, udah tuh baru diseset ujung itu kan, dikit, itulah nyanyi itulah, yang berayun aja 3 kali itulah. Sedekah ke langge jual ke kapal. Itulah nyanyi. Akhirnya minta air banyak. Maksudnya kan
Sedekah kelangga jual ke kapal kan, maksudnya kan banyak air, minta air banyak. Sedekah kelangga itu minta apa ya? Lezatnya kan, ya, minta syukur kepada Tuhan, ya itu sedekah lah. Dikit banyak itu kan terserah kita kan, sedekah kelangga. Kurang dikit 30 hari lah baru diteteh. Ya 2 hari sekali, 2 hari sekali jam tu. Tokil lah di tempatnya. Lampung itu tokil kita buat tu kan. Kayu lah di ujung papat ni kan. Yang tokil tu tu aku manggul lah kita tamu itu. Diceruk dulu tokil tu kan, dibersihkan kuncang dan air. Nah, itu baru dia asap ni. Nah, baru tamu ke manggul. Itu peluk air. Kuning air itu kuning ya. Kalau air itu keruh dia kan kuning, buatnya dah aku manggul tadi. Elok air. Hadap kau. Dia naik sesan ayah musa-musa itu belajar. Kalau lagi bujang lawak dulu dah nyadap. Di onah tu. Di tanah nenek mami onah tu itu tu nyadap. Lagi bujang tu, nyadap payik dah. Kalau kalau berapa tahun nak umur nenek 64, ya udah nau tu dah ada payah carinya nak bayi. Kamu ada setahun kau dah ada mungkin tidak dinyadap. Nau tu dah ada ni pada ayi. Kalau dikit tu ada lah kan, banyak lah. Kemudian pada ayi itu payah carinya. Cabai tu masuk pepatnya supaya ayi tu lancar turunnya. Tentu kalau dah masuk cabai tu nyo dikit nak gede. Kalau kusuk cabai itu dah lancar, deres kan? Itu gunungnya cabai. Mual itu ya kayu lah dibuat di taga hujung pak megang itu kan supaya enak. Nah, bual ke pungkok tadi. Nah, itu ke tandan toa itu atau. Nah, baru dia ayun. Baru dia ayun itu tentu. Kalau ayun tu baki dah ulang kali ya kan. Iya sego. Ibu ngayu itu payahan. Orang tu berat. Tak ada ayunya iya tak ada keluar tak. Ya setengah tu ya jual kan kalau ada yang tak kuatan jual. Tak tu tak sedekah lah ke kawan kan. Bagi sedikit, bagi sedikit. Setengah tu buat bulu aren tu. Buat dalam sayak. Busin sayak tu dulu kan. Nah, baru tahu dalam sayak. Buat kolam. Gunung buat kolam, buat dodol, udah hitam tu. Berdamungan, buat berdamungan, tu enaknya dah. Buat kolam, buat jodah hitam tu, mantapnya tu. Air 10 liter, tu banyak air pada air kan. Yang suka kurang 5 liter, tu ya kurang tu. Paling dikit kan. Kalau pada air 10 liter. Ya bonti itu kan tu tak ada lagi pada air kan. Apa ya cari banyak air tu. Situlah kalau nenek bontinya dah. Batang payah dulu banyak batangnya. Ini dah payah. Jarang-jarang di batang itu kan. Iya yang nanam sawit, nanam parah. Nah, itulah. Apa harapan nenek untuk kedepannya? Ya, akan datang kan budak muda-muda akan datang tu kan menaruhnya kan supaya apa tu jangan hilang. Nah, dulu kan budak muda-muda kok kan hendaknya kan bisa lah menaruhnya kan. Jangan hilang lah barang tu kan sampai isu. Nah, karena yang melawak ukurnya kan lagi muda ya kan. Ini kok lah tua kelap ni kan. Nah, jadi balik lagi ke anak-anak muda ni mengolahnya kan. Hendaknya jangan sempat hilang lah kan barang tu. Diteruskan. Ternyata banyak sekali manfaat dari sebatang pohon enau yang diceritakan oleh Nenek Mansur. Dan tidak terasa matahari pun mulai terbenam. Kami memutuskan untuk pulang. Memasuki hari ke-30, kami pun mulai di tahap proses pemotongan tandan. Dan beliau begitu tulusnya
membagikan ilmu yang beliau ketahui kepada kami. Sebelum kami berangkat untuk menyadap pohon enau, Nenek Mansur sedikit bercerita tentang pohon dan peralatan menyadap enau. Kami pun langsung berangkat untuk mengambil beberapa peralatan yang ia ceritakan. Mulai dari mengambil akar manggul. Saya selalu sigap untuk membantu Nenek Mansur mengambil akar manggul. Akar manggul tersebut digunakan sebagai pengawet air nira secara alami dan sebagai pewarna air nira alami. Kemudian kami beranjak menuju rumpunan bambu yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menyadap pohon enau. Bambu tersebut digunakan sebagai wadah atau tempat menetesnya air nira, yang biasanya wadah ini disebut dengan tukil. Ya, nama tukil tersebut juga sedikit unik. Pembuatan tukil tersebut dibuat sebanyak 3 ruas yang bisa menampung kurang lebih sebanyak 5-7 liter nira. Kemudian tukil tersebut dilakukan proses pengasapan yang fungsinya sebagai perubah aroma alami nira yang khas. Akhirnya kami pun sampai ke pohon enau yang kami sadap. Penyadapan enau tersebut dimulai dari pemotongan tandan enau yang sudah diayun selama kurang lebih 30 hari. Kemudian ada juga proses yang unik, yaitu menggunakan cabai yang dioleskan ke tandan enau yang sudah dipotong. Konon katanya proses tersebut dapat membuat air nira menjadi banyak. Kemudian barulah tukil tersebut diletakkan tandan yang menjadi jalan tetesan air nira yang disadap. Tukil tersebut akan kami ambil setelah terisi penuh. Biasanya lama waktu agar tukil tersebut terisi penuh adalah sekitar kurang lebih 12 jam. Saat ini kami menyadap enau pada sore hari dan akan kami ambil pada besok pagi hari. Tak terasa waktu telah berpindah dari sore ke pagi hari. Nenek Mansur langsung melihat dan mengambil hasil sadapan. Dan alhamdulillah tukil kami terisi dengan penuh. Dan kami beristirahat sejenak sambil menikmati air niro yang kami sadap. Kemudian kami melanjutkan pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, sudah ada yang menyiapkan tungku api yang nantinya akan digunakan untuk memasang air niro menjadi gula aren. Gula aren tersebut dimasak hingga menjadi kental dan nantinya akan dicetak dengan cetakan bambu. Gula niro atau aren tersebut akan mengeras dalam waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam lamanya. Setelah gula tersebut kering, kami langsung membawa gula tersebut untuk diolah menjadi bahan makanan kue, yang bahan pokoknya dari gula niro atau aren tersebut. Kasih ya. Nanti kita mau bikin kue daerah khas daerah kita sini, namanya kue Padamaran. Terus apa-apa saja bahannya, Bu? Nah, di sini ada tepung beras, kelapa yang tidak terlalu tua, garam secukupnya, dan yang pasti gula merah. Untuk pewarna kita pakai daun pandan asli. Untuk bungkus kuenya kita pakai daun pisang. Kira-kira berapa lama proses pembuatan kue ini? Kurang lebih dari mulai kita menjadikan santan ini 1 jam ya. 1 jam. Iya. Dan inilah kue Padamaran yang kita buat dari gula aren tadi. Mantap.
Di Desa Teluk Kuali atau di Indonesia pada umumnya, air niro disadap dari pohon nau. Budidaya pohon nau ini pertama kali tercatat dalam prasasti Talang Tuo, yaitu sebuah prasasti yang ditulis pada abad ke-7 oleh Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian sebuah taman, yaitu Taman Sri Kesra oleh Raja Sriwijaya Nasa. Dalam prasasti ini tercatat bahwa tumbuhan nau adalah salah satu dari 4 tumbuhan palma yang dibudidayakan. Antara lain ada tumbuhan kelapa, sawit, dan sagu. Dalam naskah Undang-Undang Tanjung Tanah, yaitu sebuah naskah Melayu tertua di dunia yang ditemukan di Kabupaten Kerinci dan ditulis di Istana Kerajaan Dharmasraya, di mana pusat Kerajaan Dharmasraya ini sendiri lokasinya tidak terlalu jauh dari Desa Teluk Kuali. Dalam naskah ini ada bait yang mengatakan tentang hukuman bagi pencuri penampung air tuak. Jadi di dalam naskah ini kata tuak itu sudah tercantum sejak abad ke-14 sesuai dengan deteksi dari usia naskah tersebut. Artinya pada abad ke-14 masyarakat sudah bisa mengolah air niro menjadi produk turunannya. Katakanlah fermentasi menjadi air tuak. Tradisi penyadapan air niro dari pohon nau dengan segala proses ritualnya atau ritusnya pertama kali kemungkinan sudah ada sejak zaman prasejarah atau sejak kedatangan bangsa Proto Melayu ke Nusantara. Kebetulan saat kami membuat kue pedamaran ini pada malam harinya ada acara pesta pernikahan yang akan menampilkan seni pertunjukan Agogilo asli Teluk Kuali. Kesenian ini biasanya ditampilkan di acara-acara besar, salah satunya acara pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permainan Ambung Gilo ini sudah lama tidak kita permainkan. Jadi saya juga belajar kelas 4 SD. Dulu meniang Herman belajar ini dulu. Nanti karena takut hilang, saya ingat lagi, saya coba rupanya tidak aja main yang ikut yang kita kan. Jadi ini bukan pamer ilmu, ini untuk permainan. Kalau dulu orang menanam padi, orang nuai, nah itu gunanya untuk hiburan. Sekarang banyak ada organ, tidak ada kita mainkan lagi. Jadi mudah-mudahan malam ini berkat doa ayah saya malam ini bisa kita mainkannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Mangku rabin duduk di hulu, to bakung duduk meraut-raut hutan, tentu jangan dia puagai, agai tumbuh di pagai kalapun. Jawat Islam sepanjang lampai, dengarlah janji kepada kita, yang kurik terbang ke mumpo di boring. Padi dak baik berjanji duto, jadi serani maka. Lo, gilo, jangan gilo, mana karo yo, tak betul berdiri kau, paham saya belumnya, paham saya belum, oh mana kamu, saya malam, ini tata, dua mati kan dia, lo gilo, jangan gilo, mana karo yo, tak betul berdiri yo, paham saya belumnya, oh mana, saya malam, ya ini tata, gilo mati kan dia, lo gilo, jangan gilo, mana karo yo, tak betul berdiri yo, paham saya belumnya, oh. Kami juga membawa kue-kue pedamaran yang kami buat tadi sore ke acara pernikahan tersebut, yang mana kue tersebut kami bagikan kepada tamu-tamu undangan pernikahan tersebut dan bersama-sama menyantapnya. Kami berharap dengan adanya program pemajuan kebudayaan desa ini dapat memotivasi seluruh teman-teman pemuda agar bisa kembali melestarikan kebudayaan yang menjadi karakter identitas desa Teluk Kuali. Bersama berbudaya, bersama kita bisa. Teluk Kuali berbudaya, Ikat buat janji semuanya.
Sumayo.